Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Dari Merek Chapter 381. Menyebabkan gangguan lagi. Aku sudah lama mendengar nama Tuan Ling, dan melihatmu hari ini, tidak ada keraguan tentang reputasi agungmu. Orang tua ini terkesan. Liu Jitong segera menangkupkan tangannya, terlihat sangat sopan. Meskipun mereka berdua alkemis kelas rendah tingkat bumi, tidak bisa memperbaiki 13 bintang pil pembentuk tulang berarti bahwa kemampuan alkimia Ling Han jauh lebih dari sekadar kelas bumi tingkat rendah. Dia mungkin dibatasi oleh kultivasi dan kekuatan tertinggi apinya tidak bisa meningkat lebih jauh, jadi dia hanya bisa berhenti pada level ini. Jenius alkimia seperti itu pasti akan menjadi Grandmaster di masa depan. Tuan Ling, Li Fei Cheng menangkupkan tangannya untuk memberi salam. Tingkat seni bela dirinya benar-benar menghancurkan Ling Han dan Liu Jitong, tetapi prestasi keduanya dalam alkimia mengejutkan, cukup untuk sejajar dengannya dan bahkan mengambil sedikit keunggulan. Siapa yang membuat kedudukan alkemis di luar norma? Ling Han tertawa dan berkata, "Tolong jangan mengungkapkan informasi tentang aku berada di sini." Dia tidak ingin dilirik oleh Tosat Corps Sekte. Tidak diketahui berapa lama sekte ini ada di bawah tanah, dan kekuatannya bisa sangat mengerikan. Tentu saja, Liu Jitong dan Li Fei Cheng keduanya mengangguk, tidak bertanya apa-apa. Karena identitas Ling Han yakin dan kualitas pil pembentuk tulang disetujui oleh Liu Jitong, Paviliun Harta Karun Roh secara alami tidak lagi ragu, menempatkan 3 pil pembentuk tulang sebagai sorotan dalam lelang berikutnya. Tuan Ling, bisakah kita duduk dan mendiskusikan alkimia? Kata Liu Jitong. Yakin, Ling Han mengangguk. Aku membuka sebuah kedai minuman, mari kita pergi ke sana. Dia mengungkapkan identitasnya, jadi dia berkeinginan untuk mengenal Liu Jitong. Terserah Tuan Ling, Liu Jitong buru-buru mengangguk. Baginya, tempat dia makan jelas tidak masalah, intinya adalah mendiskusikan alkimia dengan Ling Han. Ling Han bisa memperbaiki 13 bintang pil pembentuk tulang, jadi dia secara alami jauh melampaui dia dalam teknik alkimia. Jika dia tidak memanfaatkan kesempatan untuk meminta nasihat, maka dia akan benar-benar bodoh. Keduanya datang ke Forget Not. Ling Han meminta staf dapur menyiapkan makanan, membantai binatang tingkat kedua, rusa wangi misterius yang tumbuh dari memakan ginseng berusia 100 tahun. Cukup direbus dengan air. Rasanya yang lezat bisa membuat gigi orang jatuh. Seperti yang diharapkan, setelah Liu Jitong memiliki rasa, dia tidak lagi peduli dengan wajah lamanya dan tidak bisa berhenti dengan sumpitnya, lupa untuk meminta saran Ling Han tentang alkimia. Mengetahui bahwa Ling Han datang, Liu Yutong dan yang lainnya datang. Ling Han memperkenalkan mereka satu persatu. Semua orang duduk dan makan. Nafsu makan besar Huniu secara alami mengejutkan Liu Jitong. Orang tua itu bahkan merasakan krisis yang akan datang. Takut dia tidak akan mengalahkan Huniu dalam merebut makanan. Setelah mereka setengah penuh, Liu Jitong akhirnya ingat bisnis yang tepat, buru-buru berkonsultasi dengan Ling Han tentang teknik alkimia. Ling Han berbicara dengan santai, setiap kata dari Grandmaster alkimia secara alami seperti permata. Segera, Liu Jitong lupa identitasnya, dan tanpa sadar berdiri dengan hormat di samping Ling Han seperti bocah alkimia di usia remaja, mendengarkan ajaran gurunya yang dihormati. Di mata Liu Jitong, status Ling Han dinaikkan tanpa batas, bahkan melampaui 5 alkemis kelas bumi tingkat tinggi master kelas surga. Dia telah mendengar kelima mengekspresikan pandangan mereka tentang alkimia, tetapi dibandingkan dengan Ling Han, tidak ada dari mereka yang memahaminya secara mendalam. Perbedaannya hampir seperti langit dan bumi. Mungkinkah ini reinkarnasi Grandmaster alkimia? Atau kalau tidak, bagaimana seorang anak berumur 17 tahun memiliki pemahaman yang begitu mengejutkan tentang alkimia?
jangan katakan, dia benar-benar menebak. Peng, 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 peng. Pada saat ini, keributan datang dari bawah, membuat Ling Han berhenti. Liu Jitong sangat asyik, seolah-olah pintu baru perlahan-lahan membuka padanya yang akan memungkinkannya untuk menjadi master alkimia tingkat menengah terbatas oleh budidaya. Dia tidak bisa memperbaiki pil obat tingkat menengah saat ini, tetapi selama dia maju ke tingkat bunga mekar, semuanya akan datang dengan mudah. Itu seperti Ling Han, yang memiliki pemahaman seni bela diri dari Heaven Tier di kehidupan sebelumnya dan sekarang hanya perlu mengumpulkan budidaya. Begitu dia memiliki cukup kultivasi, dia akan maju dengan lancar. Dia langsung marah dan niat membunuhnya menyebar. Dia berharap bisa segera merobek orang yang menyela Tuan Ling menjadi 10.000 keping. Aku akan memeriksanya, Zhu Wujiu berkata segera, berbalik untuk meninggalkan ruangan. Zhu Wujiu tiba di lantai bawah. Dua anak muda berdiri di lobi mereka membawa selusin bawahan yang mengejar pelanggan. Setiap dari mereka tampak jahat, dan bahkan staf toko tidak berani melangkah maju untuk berhenti. Zhu Wujiu hanya mengenali salah satu dari dua anak muda itu, Lang Juncai. Jika Ling Han datang, dia akan mengenali orang lain, Liu Qiyuan, yang adalah Tuan Lang Juncai. Lang Juncai jelas tidak mengundurkan diri. Dia telah merencanakan untuk mengambil alih Forget Not, yang setara dengan memiliki gunung emas. Dia tidak pernah berpikir bahwa tidak hanya dia tidak akan mendapatkan gunung emas, tetapi dia juga akan diperas untuk 4.000 kristal asal. Lang Juncai jelas tidak mengundurkan diri. Dia telah merencanakan untuk mengambil alih Forget Not, yang setara dengan memiliki gunung emas. Dia tidak pernah berpikir bahwa tidak hanya dia tidak akan mendapatkan gunung emas, tetapi dia juga akan diperas untuk 4.000 kristal asal. Dia tahu Ling Han memiliki Gong Letian sebagai pendukung, dan tidak bisa melawannya, jadi dia menemukan Liu Qiyuan. Dengan sedikit dorongan, Liu Qiyuan dipindahkan. Gunung emas, siapa yang tidak mau mengambil alih? Lang Juncai takut pada Gong Letian, tetapi apakah dia takut? Tentu saja tidak, maka lakukanlah. Kali ini, dia mengambil elit tier pedestal tier yang disembah dalam keluarga. Dengan dukungan elit seperti itu, dia tidak akan takut memaksa Ling Han menundukkan kepalanya. Pergilah, bawalah atasanmu ke sini untuk menyambut Tuan Muda Liu. Lang Juncai berkata dengan dingin, merasa sangat kesal di dalam. Gunung emas ini adalah miliknya, seharusnya miliknya. Tetapi Liu Qiyuan sudah bergerak, jadi dia hanya bisa minum untuk mendapatkan subsisa, dan jelas tidak ada bagian untuknya dengan keindahan. Jika dia bahkan bisa mendapatkan satu bagian dari keuntungan, itu akan menjadi sesuatu yang layak untuk berterima kasih kepada surga. Liu Qiyuan bukan orang yang murah hati, dan selain itu, Lang Juncai tidak berusaha untuk masalah ini. Zhu Wujiu berjalan menuruni tangga dan berkata, kalian tidak selamat datang di sini, tersesat. Haha, sejak kapan pejuang Gusing Spring Tier saja berani menjadi begitu sombong? Lang Juncai mencibir. Biarkan aku memberitahumu, tidak ada gunanya siapapun yang datang ke sini hari ini, karena Tuan Muda Liu ada di sini, katanya, penuh percaya diri. Di seluruh kota yang ekstrim, hanya ada begitu banyak generasi kedua yang manja yang tidak bisa memberikan wajah kepada Liu Qiyuan, dan Ling Han bukan salah satu dari mereka. Kecuali Lei Gongtian bersedia melindungi Ling Han dengan cara apapun, dia juga tidak akan bisa menghentikan Liu Qiyuan. Lagi pula, Gong Letian tidak mungkin selalu tetap dilupakan, kan? Zhu Wujiu sangat gembira. Dia tahu identitas Liu Jitong, yang merupakan kakek Liu Qiyuan dan pilar keluarga Liu. Namun, orang tua Liu berdiri diam di sisi Ling Han sekarang, patuh seperti magang alkimia Ling Han. Semakin tidak terkendali Liu Qiyuan sekarang, semakin tragis dia akan menangis nanti. Dia tidak punya niat untuk memperingatkan mereka dan berkata perlahan, Tuan Muda Liu, hehe, bakat tersembunyi kota yang ekstrim, lebih baik menjadi sedikit lebih sederhana. Kamu benar-benar membuat orang tertawa terbahak-bahak. Kultivator tingkat semi Gusing belaka berani untuk menceramahi Tuan Muda ini. Bunuh dia. Liu Qiyuan menatap tajam dan seorang seniman bela diri spiritual Ocean Tier segera melompat keluar.
mencoba untuk memahami Zhu Wujiu. Ini secara alami sangat mudah, dan Zhu Wujiu segera jatuh ke tangan lawan. Tampar dia, Liu Qiyuan berkata dengan dingin. Pa, prajurit spiritual Ocean Tier itu segera mulai memukul wajah Zhu Wujiu. Zhu Wujiu hanya mengepalkan giginya dan tidak memohon belas kasihan. Dia juga tidak meminta bantuan. Dia diatur untuk membuat Liu Qiyuan dalam masalah karena Liu Qiyuan pasti tidak akan banyak ditegur karena membuat gangguan. Namun, jika dia dipukuli dengan sangat, akankah Liu Jitong menghukum Liu Qiyuan dengan ringan? Dia selalu merasa malu dan gelisah. Tidak bisa menghilangkan kekhawatiran dan masalah Ling Han. Jadi ketika dia menghadapi hal-hal seperti ini, dia lebih suka menderita dan membuat Liu Qiyuan dalam kesulitan. Chapter 382. Menabrak dinding. Seorang prajurit tingkat semi gusing belaka berani bersikap kurang ajar di depan tuan muda ini. Perhatikan bagaimana tuan muda ini akan menjagamu. Liu Qiyuan sangat marah. Sebelumnya Ling Han bersikap kasar padanya, dan sekarang bawahan Ling Han juga berani bersikap kasar padanya, membuatnya sangat marah. Kapan tuan muda keluarga Liu memiliki wajah yang begitu kecil? Zhu Wujiu tertawa keras dan berkata, Liu Qiyuan, jangan menyesal. Menyesal, hahaha, bocah sialan. Kamu berani mengancam tuan muda ini? Liu Qiyuan tertawa karena marah dan memandang ke arah Lang Juncai. Lang Juncai mencibir dan berkata, pemiliknya gila, begitu juga budaknya. Tampaknya mereka tidak tahu identitas tuan muda Liu. Dia memandang ke arah Zhu Wujiu dan berkata, dengar, kakek tuan muda Liu adalah seorang Earth Grade ahli alkimia, Tuan Liu. Berat. Tahukah Anda apa yang diwakili oleh seorang alkemis kelas bumi? Lebih ganas daripada para elit tier bunga mekar, bahkan para pembudidaya tier spiritual bayi yang perkasa harus bersikap sopan kepadanya. Berlututlah dan teriak, Ling Han adalah Ba-Asteris Ngan, dan tuan muda ini akan memaafkanmu. Liu Qiyuan tertawa. Dia datang hari ini untuk mempermalukan Ling Han ke titik di mana Ling Han akan menyerahkan kedai dengan patuh. Baik, Zhu Wujiu setuju tanpa syarat. Liu Qiyuan dan Lang Juncai sama-sama terkejut bagaimana bisa dia menyerahkan begitu cepat. Bukankah orang ini cukup angkuh sebelumnya? Mungkinkah dia takut ketika dia akhirnya tahu identitas Liu Qiyuan? Kalau begitu mulailah, kata Liu Qiyuan. Dia bingung, tapi itu cukup selama dia bisa mempermalukan Ling Han. Dikhianati oleh bawahan harus merasa sangat mengerikan, kan? Zhu Wujiu menarik napas dalam-dalam, hampir berteriak. Berlutut, Lang Juncai buru-buru berkata, akan maju ke depan dan menjatuhkan Zhu Wujiu. Lupakan, Liu Qiyuan menghalangi dengan tangannya. Liu Qiyuan adalah Ba-Asteris Ngan. Liu Qiyuan adalah Ba-Asteris Ngan. Liu Qiyuan adalah Ba-Asteris Ngan. Zhu Wujiu berteriak, suaranya bergemuruh dan bergema tanpa henti. Kamu ingin mati? Liu Qiyuan dan Lang Juncai melotot pada saat yang sama, tampak sangat marah bocah ini berani menipu mereka. Kamu mati pasti, Lang Juncai berteriak. Bunuh dia, bawahan ini ragu-ragu, tidak masalah ketika mereka membunuh untuk membela diri, tetapi membunuh dengan kemauan sendiri adalah masalah lain. Kota yang ekstrim memiliki aturannya sendiri dan membunuh orang di depan umum adalah kejahatan serius yang tidak akan dilanggar oleh siapapun. Karena itu, tidak peduli berapa banyak mereka mengalahkan Zhu Wujiu, itu tidak masalah, tetapi membunuh, mereka tidak dapat melakukannya di depan begitu banyak orang. Bawa dia kembali, Liu Qiyuan berkata dengan dingin. Membunuhnya di keluarga Liu, siapa yang berani menuntut pembebasannya, bahkan jika mereka datang, dia hanya perlu mengatakan dengan acuh tak acuh, dia sudah dibebaskan, siapa yang tahu kemana dia pergi, dan itu akan berhasil. Lang Juncai segera mengerti dan memberi isyarat dengan matanya kepada bawahan di samping ketika dia berkata, bahwa dia, siapa yang berani menggunakan kekerasan, sebuah suara menderu dengan kemarahan terdengar sangat tua. Ba-Asteris Ngan yang mana sekarang? Lang Juncai berkata dengan tidak sabar, satu demi satu orang,
apakah tidak ada akhirnya? Kakek-kakek, Liu Qiyuan berkata dengan gemetar, tampak sangat gugup. Lang Junchai langsung merasakan hawa dingin dari kepalanya sampai ke kakinya. Kakek, Liu Qiyuan hanya memiliki satu kakek, dan itu adalah alkemis Liu Jitong, seorang alkemis kelas bumi tingkat rendah. Dia benar-benar memanggilnya Ba Asteris Ngan. Untuk itu saja, dia bisa dieksekusi 100 kali, menghina seorang alkemis kelas bumi. Kakinya segera menjadi lunak. Berlutut, dia berkata, orang rendahan ini tidak menghina tuannya dengan sengaja. Tolong maafkan aku, Tuan Liu. Liu Jitong bahkan tidak melirik Lang Junchai dan hanya menatap cucunya, mengungkapkan ekspresi kecewa dan marah. Dia baru saja mendengarkan dengan penuh hormat instruksi Ling Han tentang alkimia, tetapi terganggu di tengah jalan, yang membuatnya marah. Namun, dia tidak akan pernah berpikir bahwa yang menyebabkan masalah adalah cucunya, membuatnya merasa sangat malu. Kebaikan bimbingan telah dengan itu persahabatan menjadi setengah guru. Namun cucunya datang ke tempat Ling Han untuk membuat unjuk kekuatan, membuatnya sangat marah dan malu sehingga dia ingin mati. Dia selalu berpikir cucunya sopan, tetapi sekarang dia tahu bahwa itu semua hanya penampilannya saja yang dilihatnya. Binatang buas, seluruh tubuhnya bergetar saat dia menunjuk ke arah Liu Qiyuan, mengambil langkah besar ke depan, dan dia menamparkan paksa 4 kali berturut-turut, membuat kedua pipi Liu Qiyuan menonjol dengan sangat. Liu Qiyuan merasa dianiaya dan berkata, "Kakek, mengapa Anda memukul saya?" "Memukulmu, orang tua ini akan mengalahkanmu sampai mati." Liu Jitong berkata dengan dingin, mengangkat tangan kanannya tinggi lagi. "Kakek." Liu Qiyuan buru-buru melemparkan dirinya ke kaki Liu Jitong, air mata dan ingus mengalir keluar. Dia tahu kepribadian Liu Jitong, itu jelas bukan lelucon ketika Liu Jitong mengatakan dia akan membunuh seseorang. "Aku satu-satunya cucumu, satu-satunya putra keluarga Liu selama beberapa generasi, dan jika aku mati, keluarga Liu tidak akan memiliki generasi mendatang." Lang Junchai hampir pingsan, bahkan Liu Qiyuan akan dipukuli sampai mati. Jadi apa tujuannya? Liu Jitong mengangkat tangannya tinggi-tinggi, tetapi tidak bisa menamparkan ke bawah. Selama ini, Liu Qiyuan tentu saja putra tunggal keluarga Liu. "Jitong, lupakan saja." Ling Han berjalan dari lantai atas. "Kamu, melihat ini?" Liu Qiyuan ingin memanjat dari tanah. Liu Jitong segera memberinya tamparan dan memarahi, Apa kamu, panggil dia Tuan?" Master." Bola mata Liu Qiyuan hampir menjorok keluar. Ini hanya seorang anak muda berusia 17 hingga 18 tahun yang jauh lebih muda darinya. Dia sebenarnya Master? Liu Jitong melemparkan tamparan lagi, mengejutkannya sekali lagi. Dia tidak bodoh, bisakah dia tidak menyadarinya sekarang? Menguasai, dia buru-buru memanggil dengan patuh. Ling Han tidak memperhatikan, menatap Zhu Wujiu. Dia berkata, "Wujiu, siapa yang melakukannya?" "Dia dan dia." Zhu Wujiu segera menunjuk Liu Qiyuan dan Lang Junchai. Ling Han mengangguk dan berkata, "Jitong, cucumu agak sombong." "Malu?" Liu Jitong mengangguk, dan segera menamparkan Liu Qiyuan lagi tanpa menahan. Benar-benar seperti pemukulan sampai mati. Liu Jiyuan ingin melarikan diri, tetapi seseorang di spiritual Ocean Tier tidak mungkin menjadi lawan kultivator Tier Pedestal Tier, jadi dia hanya bisa terus dikalahkan. Ketika Liu Qiyuan hampir dipukuli hingga mati, Ling Han turun tangan dan memblokir Liu Jitong. Dia berkata, "Tidak perlu hukuman mati." "Terima kasih Tuan." Liu Jitong buru-buru berkata, sukacita memenuhi wajahnya. Dengan bakat Ling Han pasti akan menjadi alkemis surga tingkat. Jika Ling Han benar-benar menaruh dendam, maka seluruh keluarga akan menderita. Sekarang, Ling Han jelas berhenti mengejar masalah ini, jadi Liu Jitong secara alami lega. Lang Junchai dipenuhi keringat dingin seperti hujan. Liu Qiyuan dipukuli setengah mati. Bagaimana dengan dia? Tatapan Ling Han bergerak, seolah melihat orang mati. Tuan Muda Ling, maafkan saya sekali." Lang Junchai berkata dengan gemetar. Dia sekarang tahu mengapa Liu Yutong, Zhu Wujiu,
dan yang lain memiliki kepercayaan diri seperti itu bukan karena mereka orang desa, sombong dan bodoh, tetapi karena kartu truf mereka sangat kuat. Tuan Ling, serahkan anak ini padaku, kata Liu Jitong penuh dengan niat membunuh. Dia harus memberi Ling Han keadilan. Bukan, dia jelas tidak mau membunuh cucunya. Jadi dia hanya bisa menemukan pelakunya yang lain. Chapter 383. Membantu pertarungan. Jangan berasumsi bahwa Liu Jitong adalah orang yang ramah. Sebaliknya, untuk bisa duduk di posisinya, bagaimana dia bisa menjadi orang yang lemah hati? Tidak hanya dia mengeksekusi Lang Juncai, pria tua itu juga memberi keluarga Lang sebuah tuduhan kriminal kosong, membunuh semua elit mereka sementara wanita sisa, anak-anak dan orang tua diasingkan dari kota ekstrim yang dia benar-benar kejam dan tanpa ampun, hampir menghancurkan keluarga Lang. Orang tua itu tentu punya alasan untuk marah. Liu Qiyuan awalnya tidak akan terlibat konflik dengan Ling Han, dan itu benar-benar dihasut oleh Lang Juncai. Jika dia tidak ada di sana hari itu, lalu apa yang akan bertemu Liu Qiyuan? Ini hampir sama dengan kebencian membunuh cucunya. Jadi lelaki tua itu secara alami tidak menahan diri ketika dia bertindak. Dengan upaya satu hari, keluarga Lang menghilang sepenuhnya dari kota yang ekstrim, menunjukkan kemampuan luar biasa dari seorang alkemis kelas bumi. Ling Han juga seorang alkemis kelas bumi, yang berarti bahwa jika dia mengungkapkan identitasnya, dia bisa menerima kedudukan dan kekuatan yang sama dengan Liu Jitong. Namun, Tosat Corps Sekte adalah ancaman tersembunyi dan Ling Han tidak ingin mengungkapkan identitasnya begitu cepat, jadi dia berputar, menarik Liu Jitong. Alkemis kelas bumi sebagai pendukung kedai minuman dan toko obat berarti dia tidak perlu memiliki kekhawatiran di masa depan. Dia menuju ke hutan setan gelap berikutnya. Liu Yutong dan yang lainnya secara alami harus membantunya membersihkan toko dengan seorang alkemis kelas bumi sebagai pendukung. Ia lega. Kalau tidak, mengapa dia sengaja membawa Liu Jitong di bawah kendalinya? Ling Han membuat beberapa pengaturan. Dia tidak berencana membawa siapapun dalam perjalanan ke hutan setan gelap. Tetapi ketika Hu Niu mengetahuinya, dia segera melempar kecocokan. Mengikutinya tidak peduli apapun yang terjadi. Memikirkan kecepatan gadis kecil itu, Ling Han tahu dia tidak bisa menyingkirkannya, jadi dia mengangguk setuju. Namun, sebelum dia bahkan pergi, dia menerima undangan untuk jamuan makan dari pavilion harta karun roh. Ling Han berpikir itu masalah pelelangan pil pembentukan tulang, yang melibatkan keuntungannya, jadi tentu saja tidak banyak yang perlu dipertimbangkan. Dia langsung setuju. Hu Niu paling nakal, mengikutinya ke perjamuan tidak peduli apa. Sesampainya di pavilion Spirit Treasures, dia dan Hu Niu dibawa ke halaman pribadi yang elegan. Ada meja persegi di atrium halaman, dengan dua gadis sudah duduk di sana. Salah satunya berwarna putih dan bahkan ada kasa putih menutupi wajahnya. Kulitnya seperti salju, tidak bisa dibedakan apakah itu pakaian putih atau kulitnya. Rambutnya seperti awan, menjuntai seperti air terjun. Zhu Xuan'er. Ling Han sedikit terkejut apakah dia salah menebak dan perjamuan ini bukan untuk pil pembentuk tulang? Gadis lain kira-kira berumur 21 atau 22 tahun. Mengenakan rok panjang, tubuhnya berapi-api dengan kurva yang menakjubkan, kulitnya sangat indah, bibir merah menyala yang dipenuhi udara menggoda. Melihat Ling Han berjalan sambil memegang tangan Hu Niu, gadis berpakaian merah berdiri tiba-tiba dan tertawa. Tuan Muda Ling, tolong. Zhu Xuan'er berdiri juga, tetapi tidak berbicara, hanya bangkit setengah dari kursinya untuk menyambut Ling Han. Tuan Muda Ling, wanita muda ini bermarga Yin dan bernama Lan, kecantikan berpakaian merah memperkenalkan dirinya. Yang ini adalah Nyonya Zhu Xuan'er. Saudari Zhu, ini di sini adalah Ling Han, Tuan Muda Ling, tetapi dia memiliki identitas lain yang lebih mengejutkan. Seorang alkemis kelas bumi. Zhu Xuan'er sangat terkejut. Ling Han bahkan belum berumur 20 tahun. Alkemis kelas bumi mana yang bukan lelaki tua atau perempuan tua berusia 50-an atau 60-an? Hu Niu memandang Zhu Xuan'er sebentar dan segera mengungkapkan ekspresi seolah-olah menjaga makanannya, naik ke leher Ling Han dan berkata,
Ling Han adalah milik Niu. Dia menyatakan kedaulatannya kepada Zhu Xuan'er dan sepenuhnya mengabaikan Yin Lan, jelas berpikir bahwa gadis ini tidak akan mengancamnya. Zhu Xuan'er selalu bersikap santai apakah orang menyukainya atau tidak suka padanya, dia tidak akan menghargainya. Namun, seorang gadis kecil berusia 5 hingga 6 tahun tampak penuh kecemburuan dan menantangnya, membuatnya merasa agak canggung. Hahaha, Yin Lan tertawa terbahak-bahak, ceroboh dan dengan pesona yang sangat besar. Dia secara alami menawan dan tidak perlu memamerkannya. Setiap gerakannya dipenuhi pesona. Setelah dia melirik Ling Han, dia berkata, "Saudari Zhu, kamu telah dianggap sebagai saingan." Zhu Xuan'er memandang Hu Niu lagi, mengungkapkan ekspresi heran, karena dia menemukan bahwa dia tidak bisa melihat melalui Hu Niu sama sekali. Namun, berpikir lagi, seorang gadis kecil berusia 5 hingga 6 tahun tidak akan membangunkan basis roh. Jadi dia secara alami tidak memiliki kultivasi, dia tidak dapat melihat melalui Hu Niu. Karena Hu Niu sama sekali bukan seniman bela diri. Berpikir begitu, dia merasa nyaman. Ling Han duduk, sementara Hu Niu berlutut di pangkuannya, memandang Zhu Xuan'er dengan provokatif. Gadis kecil itu benar-benar melihat Zhu Xuan'er sebagai saingan. Dia tidak pernah seserius ini di depan Liu Yutong dan Li Xichan. "Nona Yin, mengapa kamu mengundang saya ke sini?" kata Ling Han. "Pertama minum dan makan, kita bisa bicara tentang makanan." Yin Hong tersenyum. "Bisakah Tuan Muda Ling masih merasa bosan dengan dua wanita cantik seperti kita sebagai teman?" Ling Han memegang mangkuk anggur dan hanya tersenyum sedikit, tidak tergerak oleh daya tariknya yang luar biasa, dan berkata, "Apa posisi Lady Yin di Paviliun Harta Karun Roh?" Dia mengundangnya dalam nama Paviliun Harta Karun Roh. "Ayahku adalah Yin Sang, Master Paviliun dari Paviliun Harta Karun Roh daerah utara," Yin Hong berkata dengan santai. "Ini sangat mengejutkan. Paviliun Harta Karun Roh dan masyarakat alkemis adalah leviadans di tanah yang luas. Bahkan jika itu hanya cabang di wilayah utara, kekuatan yang mereka pegang masih mengejutkan, tidak kalah dengan master sekte-sekte seperti Intermoon Sect. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa Putri Yin Sang sebenarnya sangat muda. Kapan lelaki tua itu memiliki anak perempuan ini?" Yin Hong melanjutkan, "Saya ingin meminta Tuan Muda Ling." Ling Han tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Lady Yin, nyonya muda dari markas besar Paviliun Harta Karun Spirit daerah utara, apakah ada sesuatu yang tidak dapat Anda lakukan dan membutuhkan bantuan saya?" Yin Hong menghela nafas dan berkata, "Setiap 5 tahun, Paviliun Harta Karun Roh akan berkumpul di cabang utama dan mengadakan kontes alkimia, formasi, dan seni bela diri. Namun, hanya mereka yang di bawah 30 tahun yang dapat hadir. Tujuannya adalah untuk pilih mereka yang layak berinvestasi, dan beri peringkat manajer dari 4 cabang besar." Mendengar kata-katanya, Ling Han sudah menebak niatnya tapi dia tidak menyela, hanya mendengarkan dengan tenang. Cabang pembantu di wilayah utara terus menjadi yang terakhir dalam 100 hingga ribuan tahun terakhir. Yin Hong mengernyitkan alisnya yang kurus, tampak sangat tidak senang. "Namun, saya benar-benar tidak berpikir bahwa tidak ada keajaiban di wilayah utara, jadi, saya berencana mengundang Tuan Muda Ling sebagai tamu sambutan dari markas besar di wilayah utara untuk bertempur bagi kami, bepergian bersama saya ke tengah negara pada akhir tahun depan." Bepergian ke negara bagian tengah, Ling Han memiliki pencerahan. Dia tentu memiliki pemikiran untuk pergi ke negara bagian tengah, tetapi dia harus mengurus beberapa hal, menyembuhkan pangkalan roh ayahnya, menyelamatkan ibunya, dan membunuh Ao Feng. Setelah itu, dia bisa merasa nyaman dan pergi ke negara bagian tengah. Bagaimanapun, rahasia yang dikubur Zi Suesian ada di negara bagian tengah. Dia memandang Zhu Xuan'er dan berkata, "Aku adalah perwakilan alkimia dan Lady Zhu untuk seni bela diri. Lalu di mana perwakilan formasi?" "Ini aku." Yin Hong menepuk dadanya, langsung menyebabkan riak yang mengejutkan. Chapter 384. Ketentuan. Ling Han kaget dan berkata, "Nona Yin terampil dalam formasi?" Dia mencoba-coba formasi dalam kehidupan sebelumnya dan belajar terutama untuk menerobos semua jenis situs bersejarah.
Berfokus pada formasi yang terurai, kemampuan pengaturan pembentukannya tidak kuat. Namun, dikatakan bahwa pada zaman kuno, formasi adalah cabang besar yang setara dengan seni bela diri dan alkimia. Beberapa milenium yang lalu, status master formasi tidak lebih rendah dari master alkimia. Terobosan dalam alkimia terjadi ribuan tahun yang lalu, tetapi alkimia hampir sepenuhnya hancur dalam kehidupan sebelumnya Ling Han. Dia tidak akan pernah berpikir dia akan menyaksikan seseorang mengolah formasi, yang membuat Ling Han sangat terkejut. Haha, kamu memandang rendah aku? Berpikir bahwa yang aku tahu hanyalah memberikan kedipan mata yang menarik? Yin Hong berkata, riang dan sama sekali tidak malu. Ini hanyalah kepribadiannya. Wajahnya yang menawan dengan rayuan alaminya cukup mengesankan, tapi mau tidak mau dia memiliki kepribadian jantan, berbicara apapun yang dia pikirkan dan tidak tahu apa itu pengekangan. Ling Han tertawa keras dan berkata, Nona Yin sangat menarik, aku melamarmu bersulang. Hehe, aku tidak mabuk dalam 1000 mangkuk. Jika Tuan Muda Ling ingin membuatku mabuk dan merencanakan beberapa hal buruk, maka kamu hanya akan kecewa. Yin Hong dengan senang hati meminum semangkuk anggur dengan sekali teguk, secara mengejutkan berani. Ling Han tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit tidak nyaman. Wanita ini terlalu mudah. Apakah dia tidak takut membuat orang lain merasa canggung? Tuan Muda Ling sudah menjadi alkemis kelas rendah bumi pada usia yang begitu muda. Tidak ada yang bisa membandingkan bahkan di negara bagian tengah. Jadi, kita dapat dengan tegas mencatat 30 poin dalam alkimia. Kekuatan Sister Zhu tidak dapat dihitung sebagai kekuatan terbaik di negara bagian tengah. Tetapi untungnya, kita masih memiliki waktu setengah tahun cukup bagi Saudari Zhu untuk meningkat beberapa lapis. Aku akan sepenuhnya membantunya, membuat Saudari Zhu mencapai setidaknya lapisan ke-9 dari tingkatan alas spiritual. Tentu saja, jika dia bisa menembus Flower Blossom Tier, semua lebih baik maka kita setidaknya akan mendapatkan 30 poin dari 40 dalam seni bela diri. Yin Hong berhenti, lalu melanjutkan, aku jenius dalam pembentukan, 30 poin dalam tahap ini. Mengambil 25 poin pasti tidak akan sulit, jadi total poin dari 3 tahap bisa mencapai di atas 85. Tempat pertama terakhir kali hanya 85 poin. Jadi kami memiliki harapan tinggi untuk mengambil pertama, katanya penuh dengan keyakinan. Ling Han mengangkat bahu dan berkata, Nona Yin, ini semua angan-anganmu sendiri. Aku tidak ingat menerima, mampu bertarung bersama seorang wanita dengan kecantikan yang tak tertandingi seperti Sister Zhu. Apakah Tuan Muda masih tidak mau? Yin Hong berkata, pura-pura terkejut. Ling Han hanya tertawa dan tidak berkata apa-apa lagi. Rubah kecil yang licik, Yin Hong mengkritik saat dia membentangkan tangannya, bertanya, baiklah, ajukan permintaan apapun yang Anda miliki. Kami dari Pavilion Harta Karun Roh memiliki uang dan segala macam harta, selama itu tidak melebihi garis bawah kami, saya dalam posisi untuk memberikannya kepada Anda. Ling Han melambaikan tangannya dengan acuh dan berkata, tidak perlu hadiah itu. Aku ingin rumput semangat, dan yang terbaik jika Anda bisa mendapatkannya pada akhir tahun. Kristal asal tidak masalah, saya dapat membayar sesuai. Yin Hong langsung bertepuk tangan dan berkata sambil tersenyum, seperti yang diharapkan dari seorang alkemis kelas bumi, kaya dan mengesankan, bahkan tidak mengambil keuntungan dari saya diberi kesempatan besar. Toleransi Zhu Xuan agak mengejutkan, dia tetap tidak tergerak, tidak peduli bagaimana Yin Hong menggodanya, seolah-olah peri sejati dari surga bagaimana dia bisa tergerak oleh masalah fana. Yin Hong melanjutkan, rumput roh apa yang dibutuhkan Tuan Muda Ling? 9 daun hitam Ganoderma, kata Ling Han. Rumput roh tingkat ke-7 seharusnya tidak menjadi masalah bagi Pavilion Harta Karun Roh kan? Wajah cantik Yin Hong berkedut. Dia berkata dengan berlebihan, hei, itu rumput semangat tingkat ke-7. Bahkan prajurit tier bayi spiritual akan dipindahkan. Penggarap terkuat kami di wilayah utara hanya di tier bayi spiritual. Anda memiliki keberanian untuk mengatakan bahwa itu seharusnya tidak menjadi masalah? Ling Han mengangkat bahu dan berkata, bahkan jika ada masalah, itu masalah Lady Yin.
Aku sudah menetapkan kondisiku. Selama Lady Yin bisa membawakanku Ganoderma 9 daun hitam, aku akan menerima dan menghadiri pertempuran untuk paviliun harta karun roh. Selain itu, saya dapat mengambil langkah mundur. 9 daun Ganoderma tidak harus mencapai kedewasaan, tetapi jika itu tidak cukup matang, saya ingin yang hidup. Yin Hong menatap Ling Han dengan tatapan aneh. Sindiran di balik kata-katanya agak mengejutkan. Tidak masalah jika obatnya tidak cukup matang selama masih hidup. Mungkinkah Ling Han mungkin memiliki cara untuk menumbuhkan rumput semangat yang dapat mempercepat pertumbuhannya? Pikiran ini terlintas. Tetapi Yin Hong segera menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Dari tingkat ke-6 dan seterusnya, semua rumput semangat dan pohon-pohon seperti seniman bela diri, melampaui manusia, dan benar-benar tidak dapat dipelihara di kebun obat biasa. Menjaga agar tetap hidup itu cukup sulit, belum lagi mempercepat pertumbuhannya. Dia merenung, lalu berkata, "Baiklah, serahkan masalah ini kepadaku. Tetapi bahkan jika aku benar-benar bisa mendapatkannya, nilai rumput roh tingkat ke-7 sangat mengejutkan. Semoga Tuan Muda Ling siap." Ling Han tersenyum. "Tidak masalah. Paling buruk, aku akan memperbaiki beberapa pil obat." Ying Hong tiba-tiba menjadi terdiam. Kelompok penghasil uang terbaik di dunia adalah alkemis, dan satu alkemis luar biasa. Mereka yang memiliki tingkat pembentukan pil tinggi memiliki kemampuan menghasilkan uang yang mengerikan. Satu tumpukan bahan yang disuling menjadi pil obat adalah 10 kali lipat keuntungan, dan mereka tidak perlu khawatir tidak menjual karena seniman bela diri berskala besar. Karena semua orang setuju, ayo, mari minum, Yin Hong berkata dengan sangat berani. Melihat hanya pada penampilannya, orang tidak mungkin berpikir bahwa wanita yang begitu menawan sebenarnya sangat jantan. Keempat, mulai makan. Hu Niu segera menjulurkan lidahnya. Hal-hal di sini terlalu tidak menyenangkan. Dia mengeluarkan daging kering yang sudah disiapkan dari cincin spasial dan mulai mengunyahnya. Bau menyebar dan langsung menarik tatapan Yin Hong. Air liurnya hampir meneteskan air liur, bahkan Zhu Xuan-er tidak bisa menelan ludahnya. Keempat, mulai makan. Hu Niu segera menjulurkan lidahnya. Hal-hal di sini terlalu tidak menyenangkan. Dia mengeluarkan daging kering yang sudah disiapkan dari cincin spasial dan mulai mengunyahnya. Bau menyebar dan langsung menarik tatapan Yin Hong. Air liurnya hampir meneteskan air liur, bahkan Zhu Xuan-er tidak bisa menelan ludahnya. Di depan makanan lezat seperti itu, bahkan peri berubah menjadi manusia. Gadis kecil yang cantik, beri sepotong adik perempuan, Yin Hong berkata tanpa malu-malu. Hu Niu pelit, menatap tajam pada Yin Hong. Makanan adalah hidupnya. Ling Han tertawa keras dan berkata, "Niu, jangan pelit, beri dua saudara perempuan rasa." Mendengar Ling Han berkata begitu, Hu Niu dengan enggan memisahkan dua potong kecil dan menyerahkannya. Selain itu, karya yang dia berikan kepada Zhu Xuan-er jelas jauh lebih kecil. Jelas betapa sedihnya dia melihat Zhu Xuan-er. Yin Hong tidak akan malu, dia segera mulai makan daging kering. Dengan rasa itu, dia terpesona, dan seluruh tubuhnya mulai bergetar. Makanan ringan untuk Hu Niu tidak dibuat dari daging normal, tetapi dari binatang buas yang dipelihara di dalam menara hitam. Ada sangat sedikit, bahkan Ling Han tidak sering memakannya. Rasanya tidak hanya segar, tetapi juga sangat bermanfaat bagi seniman bela diri. Lagi pula, binatang buas ini makan ginseng dan Ganoderma yang berumur 100 tahun sepanjang hari, dan akan aneh jika tidak kaya nutrisi. Tuan Muda Ling, bagaimana Anda menjual daging ini? Tetapkan harga, saya bahkan akan menjual tubuh saya, Yin Hong berkata. Chapter 385. Formasi Master. Ling Han langsung memuntahkan seteguk anggur. Wanita ini sangat berani sehingga agak tak tertahankan hanya orang cabul seperti Gu Feng Hua yang bisa menandinginya. Mendengar Yin Hong mengatakan hal seperti itu, Zhu Xuan-er tidak bisa menutupi rasa penasarannya dan mengambil sepotong kecil daging di atas meja. Dia mengangkat kasar putih sedikit, mengungkapkan bibir merahnya yang sangat indah, dan membuka mulutnya perlahan. Giginya yang putih pucat seperti patung yang sangat indah, sangat indah. Dia meletakkan daging di mulutnya dan menurunkan kain kasa putih, mengunyah perlahan.
Itu langsung membuat seseorang merasa menyesal tanpa henti, berharap melihatnya sekali lagi. Dia tidak bertindak berlebihan seperti Yin Hong, tetapi tatapannya menunjukkan keagungan luar biasa dari keterkejutan. Kelezatan seperti itu sekali seumur hidup, membuatnya merasakan keinginan untuk memiliki rasa lain tanpa peduli biayanya. Bagaimanapun juga, dia adalah Zhu Xuan'er, dan segera menekan dorongan itu dan tampak marah sekali lagi. Daripada kesenangan, dia masih memiliki tanggung jawab yang besar. Sister Zhu, kamu harus menikahi Tuan Muda Ling. Yin Hong tidak bisa membantu tetapi berbicara dengan menggoda. Dengar, Tuan Muda Ling baru berusia 17 tahun dan sudah menjadi alkemis kelas rendah bumi. Kalau begini terus, dia akan menjadi alkemis kelas surga sekitar 30 tahun, dan kamu bisa menemukannya untuk memperbaiki pil. Selain itu, mengikutinya, akan ada makanan yang begitu lezat untuk dimakan seluruh hidupmu akan berharga. Dia tertawa nakal, menatap Ling Han dengan datar, dan berkata, Tuan Muda Ling, lihat, aku punya kamu seorang istri, kenapa kamu tidak memberiku lebih banyak lagi daging kering itu? Kata-kata itu langsung memicu dua orang Zhu Xuan'er dan Hu Niu, tidak terlalu banyak Zhu Xuan'er dia sudah dewasa setelah dengan kontrol diri, tetapi tatapannya menjadi agak dingin. Hu Niu memiliki temperamen panas dia segera keluar dari pelukan Ling Han, dan Xiu. Sosok kecilnya melintas dan muncul di hadapan Yin Hong, melambaikan cakarnya ke dada Yin Hong. Mendesis, kedua gadis itu benar-benar terkejut. Hu Niu sebenarnya seorang elit, dia sangat aneh. Bahkan Ling Han, yang memiliki sedikit pun kesadaran surgawi tier surgawi, tidak bisa lagi melihat melalui dirinya sama sekali. Apalagi dua gadis, seorang ahli spiritual Ocean tier tiba-tiba menyerang, dan Yin Hong benar-benar tidak terjaga. Cila. Pakaian di dadanya langsung sobek. Namun, segera setelah itu, cahaya putih berkedip dan membentuk layar cahaya, menghalangi tangan kecil Hu Niu. Niu Niu, berhenti, Ling Han buru-buru berteriak. Hu Niu kemudian membalik dan mendarat kembali ke pelukan Ling Han. Masih dalam suasana hati yang buruk, dia merengut pada Yin Hong. Cahaya putih di dada Yin Hong menyebar, dan karena pakaiannya robek, kulit seputih salju bisa terlihat dengan tidak jelas. Namun, yang mengejutkan adalah ada garis-garis seperti vena di kulitnya, seperti tato. Tanda formasi, Ling Han memiliki pengalaman surga tingkat, matanya langsung menyala, memusatkan pandangannya ke sana. Formasi sudah berkurang dan hampir hilang dalam kehidupan sebelumnya. Hanya datang ketika dia mengunjungi situs bersejarah, Ling Han hanya tahu bagaimana menyelesaikannya, dan satu-satunya formasi yang dia dapat tetapkan adalah formasi peringatan. Namun, di zaman kuno, formasi berbaris melawan seni bela diri dan alkimia. Begitu tuan formasi menyerang, mereka bisa menjebak puluhan dan ratusan seniman bela diri dari tingkat yang sama. Kekuatan itu pasti ada di sana. Dia sangat tertarik pada formasi, tetapi menempatkan seluruh energinya pada alkimia dan tidak punya waktu untuk mempelajari formasi. Selain itu, tidak ada master formasi yang bisa dia minta bimbingan dan tidak ada gulungan formasi yang tersisa dari zaman kuno. Jadi bagaimana dia bisa mempelajarinya? Dia tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan benar-benar bertemu master formasi, seperti yang diharapkan dari mekarnya usia seni bela diri yang makmur. Tidak hanya ada orang-orang aneh Rong Huan Xuan, Yan Tian Zhao, Ma Duo Bao, dan Hu Niu, tetapi juga master formasi yang lama menghilang muncul kembali. Matamu tertuju padaku, kenapa aku tidak melepas pakaianku dan membiarkanmu melihat isi hatimu? Yin Hong berkata, mengepalkan giginya, meskipun dia memiliki senyum tipis, dia memancarkan kehadiran berbahaya. Ling Han tidak menarik pandangannya. Dia sama sekali tidak tertarik pada tubuh Yin Hong, hanya melihat formasi di tubuhnya. Dia telah melihat beberapa formasi dalam kehidupan sebelumnya, tetapi melihat formasi yang diukir pada tubuh adalah yang pertama. Formasi, itu tentu hal yang sangat bagus, kata Ling Han. Jika kamu tidak keberatan, buka bajumu dan biarkan aku mempelajarinya dengan cermat. Enyah. Yin Hong buru-buru menutupi dadanya dan berlari ke dalam gedung untuk berganti pakaian baru. Zhu Xuan'er tampak sangat terkejut pada Hu Niu. Dia tidak bisa melihat melalui Hu Niu,
berpikir bahwa Huniu tidak berkultivasi sama sekali. Dia tidak pernah berharap untuk menghakimi dengan begitu salah. Huniu tidak hanya membangunkan basis roh, tetapi juga seorang pembudidaya tier spiritual samudra. Seorang anak berusia 5 hingga 6 tahun di spiritual ocean tier. Apa artinya ini? Sebagai perbandingan, kultivasinya tidak layak disebut, perbedaannya terlalu besar. Di dunia seni bela diri, semua yang berada di bawah tingkat bunga mekar adalah orang-orang yang tak berguna makhluk hidup. Namun, bisa dikatakan bahwa 5 tingkatan sebelumnya relatif mudah untuk dicapai, dan tidak peduli seberapa mudah prajurit tier pedestal tier, itu tidak akan aneh. Namun, seorang anak berusia 5 hingga 6 tahun di spiritual ocean tier, bagaimana mungkin dia tidak kaget? Indera Huniu sangat luar biasa. Dia segera menemukan tatapan Zhu Xuan'er, lalu menatapnya, menunjukkan permusuhan yang intens. Ling Han tertawa dan berkata, "Nona Zhu, untuk apa kau butuh rumput es krim merah-merah?" Zhu Xuan'er untuk sementara waktu kelaparan, dan berkata, "Jadi kamu ada di sana hari itu?" Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Aku perlu untuk memurnikan pil obat Heaven Grade, dan Crimson Red Chilling Ice Grass adalah salah satu bahan tambahan." Crimson Red Chilling Ice Grass hanya bisa bertindak sebagai bahan tambahan. Yah, itu adalah pil obat surga kelas. Ling Han merasakannya aneh, dan berkata, "Aku dengar gurumu telah dirasuki setan. Tapi kupikir pil tingkat menengah, atau paling banyak pil obat tingkat bumi yang bisa mengatasinya, tidak perlu yang kelas surga." Ling Han merasakannya aneh, dan berkata, "Aku dengar gurumu telah dirasuki setan, tapi kupikir pil tingkat menengah, atau paling banyak pil obat tingkat bumi yang bisa mengatasinya, tidak perlu yang kelas surga." Jika orang lain mengatakan kata-kata ini, Zhu Xuan'er pasti akan mengabaikannya. Namun, Ling Han adalah alkemis kelas rendah bumi. Mengenai status sebenarnya, dia jauh di atas dia, bahkan Master Sekte Intermoon Sekte akan menunjukkan rasa hormat ketika melihat Ling Han. Dia berkata, "Guru saya menerima cedera Dao, dan itu tidak dapat disembuhkan tanpa pil obat kelas surga." Ling Han merasa itu bahkan lebih aneh, dan berkata, "Tuanmu paling banyak adalah pembudidaya tier spiritual bayi. Jadi bagaimana mungkin dia bisa menerima cedera Dao?" Cedera Dao, juga dikenal sebagai cedera Dao besar, adalah cedera serangan balasan yang diterima ketika memahami kekuatan langit dan bumi. Hanya prajurit Shattering Void Tier yang memiliki hak untuk memahami langit dan bumi. Jadi secara alami hanya mereka yang dapat menerima cedera Dao. Selain itu, Arits bela diri Shattering Void Tier dapat memohon kekuatan langit dan bumi. Musuh yang ditimbulkannya juga akan menderita cedera Dao. Masalahnya adalah, jika seorang prajurit Void Tier hancur menyerang, bisakah seseorang dengan kekuatan tier spiritual bayi hanya menerima cedera? Lebih mungkin, mereka seharusnya mati beberapa ratus kali. Zhu Xuan'er menggelengkan kepalanya dan tidak menjawab. Jelas, masalah ini melibatkan rahasia. Mereka hanya melakukan pembicaraan intim sebagai kenalan belaka. Jadi bagaimana dia bisa mengungkapkan hal itu dengan mudah? Ling Han tidak bertanya lebih jauh. Tapi jelas, dia dan Zhu Xuan'er akan bersaing satu sama lain untuk rumput es merah dingin merah. "Maaf, tapi aku juga butuh rumput es merah dingin crimson," katanya. Zhu Xuan'er segera mengungkapkan permusuhan sengit. Ini adalah obat yang menyelamatkan jiwa untuk gurunya. Selain itu, alasan mengapa dia menerima pertempuran untuk Yin Hong adalah karena Yin Hong berjanji untuk membantunya menemukan bahan utama lainnya dan menuju ke negara bagian tengah untuk meminta alkemis kelas surga untuk menyuling pil. Chapter 386. Pertukaran untuk formasi. Huniu juga mengungkapkan ekspresi ganas. Zhu Xuan'er berani mengarahkan niat membunuh pada Ling Han, membuat gadis kecil itu langsung memasuki posisi bertarung. Sosok kecilnya melompat dengan kuat, sudah siap untuk menyerang. Ling Han menekankan tangannya ke bahu Huniu, menghentikannya dari ruam, dan berkata, "Biar ku tebak, ada 4 jenis pil obat surgawi yang dapat menyembuhkan cedera Dao, tetapi hanya Hidden Tiger Heavenly Luck Pill yang perlu Crimson Red Chilling rumput es." Murid Zhu Xuan'er segera menyempit Ling Han benar dan dia mengumpulkan bahan-bahan dengan tepat untuk menyuling pil Hidden Heavenly Luck. Ling Han mengangguk, mengkonfirmasikan pikirannya dengan reaksinya, dan melanjutkan,
bahan utama The Hidden Tiger Heavenly Luck Pill adalah 9 buah surga suara surga, 4 serigala langit gajah, dan buah kaisar naga ekstrim yang gelap. Bahan utama tidak bisa diganti, tetapi bahan tambahan bisa. Kau mengatakan semua ini hanya untuk membuatku tidak bersaing denganmu untuk rumput es merah dingin merah. Zhu Xuan'er segera melihat niat Ling Han. Ling Han tertawa dan berkata, itu benar. Aku tidak takut padamu, tetapi melihat bahwa kita akan bertarung berdampingan di masa depan. Aku memberimu saran dan pemberitahuan kau tidak akan bisa untuk mendapatkannya. Namun, Anda tidak perlu khawatir bahkan jika Anda tidak mendapatkan rumput es krim merah dingin, karena obat-obatan tambahan dapat ditukar. Tuan Ling, bahkan jika rumput es merah dingin Crimson dapat ditukar, berapa banyak 7 rumput roh tingkat ada di dunia? Zhu Xuan'er menjawab dengan sebuah pertanyaan. Rumput es merah dingin yang Crimson ini, aku bertekad untuk memilikinya. Ling Han mengangkat bahu dan berkata, kalau begitu itu akan cocok dengan kemampuan kita. Namun, ketika aku menyambarnya, jangan menangis terseduh-seduh. Zhu Xuan'er langsung ingin memutar matanya. Dia bukan anak kecil dan tidak akan menangis terseduh-seduh. Dia agak kesal di dalam. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang tidak mempedulikan pesonanya, membuatnya agak sulit baginya untuk beradaptasi. Yang kedua tentu saja adalah Hu Niu dengan permusuhan di seluruh wajahnya, seolah-olah dia akan bertengkar dengannya atas Ling Han. Bahkan jika Ling Han adalah alkemis kelas surga, dia paling banyak akan memintanya untuk memperbaiki pil. Adapun menyukai dia, mustahil. Seseorang yang dia inginkan harus menjadi jenius seni bela diri, dan bukan orang bodoh yang hanya tahu untuk memperbaiki pil. Yo, sepertinya kalian sedang mengobrol. Apakah aku kembali pada waktu yang salah? Yin Hong berjalan mendekat, mengayunkan pan asterisnya yang montok, dengan pinggangnya yang ramping dan kenyal. Begitu dia mulai berjalan, dia sangat menggoda, yang tidak bisa disembunyikan sama sekali. Ling Han tertawa keras dan berkata, tidak sama sekali. Nona Yin, apakah Anda memiliki gulungan rahasia pada formasi yang dapat Anda pinjamkan untuk referensi? Yin Hong memutar matanya ke arah Ling Han segera, dan berkata, apa yang kamu pikirkan tentang gulungan rahasia pada formasi? Kamu pikir aku akan membiarkan kamu menggunakannya untuk referensi hanya karena kamu berkata begitu? Aku bisa bertukar menggunakan seni dan teknik dari tingkat yang sama, kata Ling Han dengan alasan. Dia tidak perlu menghabiskan pikirannya tentang alkimia di masa hidup ini, dan sudah memiliki pengalaman dalam seni bela diri, hanya menginjaknya lagi. Jadi dia memiliki banyak waktu tersisa, menggunakannya untuk mempelajari formasi tepat. Dia melihat kekuatan formasi Yin Hong, yang bahkan mampu memblokir serangan Hu Niu. Ini sangat luar biasa, yang membuatnya sangat tertarik. Selain itu, dia pasti akan memasuki semua jenis situs bersejarah di masa depan, dan jika dia sangat mahir dalam formasi, itu akan sangat membantu. Selain itu, harta karun dan kebun obat dari setiap sekte dilindungi oleh formasi. Blood Sucking Origin Gold dapat membuka kunci, tetapi tidak dapat menangani formasi. Yin Hong tertawa nakal dan berkata, baiklah, jika Anda bisa membawa seni atau teknik tingkat tinggi, maka saya akan bertukar dengan Anda. Yakin, Ling Han tidak berniat tinggal lebih lama dan segera mengucapkan selamat tinggal. Dia kembali untuk mengambil beberapa seni dan keterampilan untuk ditukar dengan beberapa formasi untuk belajar. Itu memberinya sesuatu untuk dilakukan sebelum dia berkelana ke hutan setan gelap. Dia pergi bersama Hu Niu, dan halaman itu tiba-tiba ditinggalkan bersama Zhu Xuan'er dan Yin Hong. Orang ini benar-benar orang aneh. Mengabaikan pesonaku bukanlah masalah besar, tetapi bahkan mengabaikanmu? Mungkinkah dia Kasim? Yin Hong berkata, dengan bingung. Zhu Xuan'er langsung memerah di seluruh wajah dan berkata, Saudari Hong, kamu menembakkan mulutmu lagi. Jadi kedua gadis itu sudah saling kenal. Itu tidak aneh. Zhu Xuan'er berusaha menemukan bahan untuk menyempurnakan pil Hidden Heavenly Luck Tiger, dan cara tercepat adalah melalui pavilion harta karun roh. Jadi, Zhu Xuan'er dan Yin Hong mengenal satu sama lain secara alami sangat normal. Namun, kamu benar-benar dapat mempertimbangkannya.
Orang ini benar-benar memiliki kemungkinan untuk menjadi alkemis kelas surga sebelum berusia 30 tahun. Itu akan setara dengan prajurit hancur tier perkasa yang perkasa, dan dengan bantuannya, menemukan bahan-bahan utama itu akan jauh lebih mudah. Jika tidak, rumput roh tingkat ke-9, seorang pembudidaya tier pedestal tier seperti Anda tidak mungkin mendapatkannya. Yin Hong berkata lagi. Zhu Xuan'er menghela nafas. Obat-obatan tambahan itu tidak masalah, tetapi 3 obat utama benar-benar akan membuatnya mati. Dan apa yang dia miliki, terlihat tak tertandingi, apakah dia harus menukar mereka dengan tubuhnya? Setelah Ling Han kembali ke penginapan, dia segera memasuki menara hitam, mencari dalam pikirannya untuk seni dan teknik yang cocok. Di dalam menara hitam, dia hampir maha kuasa, batuk, menghidupkan kembali orang mati jelas tidak bisa dihilangkan. Ratusan pena arang bergerak dan lembaran kertas sutra melayang di udara. Dengan Z, ada beberapa baris tulisan di kertas sutra. Dengan upaya 1 malam saja, Ling Han sudah menulis ratusan jilid seni dan teknik. Seharusnya sudah cukup. Dia tersenyum sedikit dan meninggalkan menara, menuju ke pavilion harta karun roh lagi. Tuan Muda Ling, Anda telah kembali begitu cepat. Apakah itu karena Anda masih ingin melihat Suster Zhu? Sayangnya, dia pergi pagi-pagi dan menuju ke hutan setan gelap. Yin Hong berkata sambil tersenyum. Ling juga tersenyum dan berkata, saya datang ke sini hanya untuk melihat Lady Yin. Apa yang harus kulihat tentangku? Aku bahkan tidak 1/100 keindahan Suster Zhu. Saya punya beberapa seni dan teknik. Lihatlah dan lihat berapa banyak formasi yang bisa ditukar. Ling Han membuang 10 jilid seni dan teknik. Yin Hong tidak lagi bercanda, mengambil sebuah seni dan melirik, langsung mengungkapkan ekspresi kaget. Dia berkata, seni kelas bumi. Dia terus mengambil buku-buku lain untuk dibaca, dan wajahnya yang menawan terus berubah warna. Yin Hong tidak lagi bercanda, mengambil sebuah seni dan melirik, langsung mengungkapkan ekspresi kaget. Dia berkata, seni kelas bumi. Dia terus mengambil buku-buku lain untuk dibaca, dan wajahnya yang menawan terus berubah warna. Ini bukan hanya seni kelas bumi, tetapi juga elemen-elemen yang berbeda, cocok untuk orang-orang dari semua jenis basis roh yang sangat sulit didapat. Tuan Muda Ling benar-benar orang yang berbakat luar biasa. Dia menghela nafas. Ling Han tertawa dan berkata, beberapa orang meminta saya untuk memperbaiki pil tetapi tidak bisa membayar harganya, jadi mereka hanya bisa menggunakan seni untuk membuat angka-angka. Ini adalah kebenaran, tetapi juga hal-hal yang terjadi di kehidupan sebelumnya. Misalnya, ia menuntut 3 gaya asal hitam dan kepalan gajah perang dari pedang kaisar dan Nalantu. Karena Tuan Muda Ling begitu mudah, maka tidak sopan bagiku untuk terus menyembunyikan barang-barang. Yin Hong menyeka meja dengan tangan kanannya, dan seketika 3 catatan kuno muncul. Buku-buku ini jelas tidak terbuat dari bahan normal karena masing-masing buku memancarkan keberadaan kuno. Ling Han mengambilnya untuk membaca. Ditulis secara terpisah pada 3 buku adalah Pendahuluan Dasar-Dasar Formasi, 1 Pendahuluan Dasar-Dasar Formasi, 2, dan Pendahuluan Dasar-Dasar Formasi, 3. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Nona Yin, saya telah mengeluarkan 10 seni kelas bumi, namun Anda memberi saya 3 buku tentang dasar-dasar pembentukan. Yin Hong terkikik, mengeluarkan buku lain, dan berkata, aku akan menambahkan formasi ular roh asal surgawi kecil ini, tetapi tidak lebih, atau aku lebih suka tidak bertukar. Itu lebih seperti itu. Ling Han mengambil buku, Formasi Ular Roh Asal Surga Kecil, mengungkapkan senyum. Chapter 387. Mempelajari formasi. Meskipun Ling Han menulis beberapa ratus buku tentang seni dan teknik, dia tidak punya niat untuk membagikan semuanya. 3 dasar formasi dan di atas itu 1 cabang formasi sudah cukup untuk belajar secara intensif untuk sementara waktu. Jadi, dia memutuskan untuk pergi dan menuju ke hutan setan gelap. Membawa Hunyu, ia menyewa kereta karena perjalanan akan memakan waktu lebih dari 10 hari. Lebih baik menyewa kereta untuk dijadikan transportasi.
Di dalam kereta, Hunyu menikmati dan menggigit daging kering sementara Ling Han mengeluarkan dasar-dasar formasi dan mulai membalik-baliknya. Segera, dia mengungkapkan ekspresi kagum. Seni bela diri adalah proses mengolah diri sendiri, memandang tubuh manusia sebagai harta besar dan menggali potensi yang tak ada habisnya di dalam. Ada pepatah di dunia seni bela diri. Satu orang, satu dunia. Itu berarti bahwa ketika seni bela diri diolah secara ekstrim, seorang seniman bela diri sendiri dapat menjadi dunia yang sangat besar, memiliki kekuatan tertinggi. Formasi justru sebaliknya. Jalan ini memuja kekuatan alami surga dan bumi. Itu dimaksudkan untuk meminjam kekuatan surga dan bumi dan mengubahnya untuk penggunaan pribadi. Karena itu, kuncinya adalah bagaimana meminjam kekuatan langit dan bumi. Diperlukan medium untuk meminjam kekuatan langit dan bumi, yang disebut mata formasi. Mata formasi dapat muncul dalam segala bentuk dan bentuk, seperti pedang, atau bendera. Namun, bukan sembarang pedang, batu, atau bendera yang bisa berfungsi sebagai mata formasi. Masih ada persyaratan yang sangat ketat. Pertama, kualitas bahan, dan kedua, pola formasi yang terukir di atasnya. Orang yang menyusun buku ini tentang formasi suka menggunakan bendera sebagai mata formasi, dan menyebutnya bendera formasi. Bendera formasi seperti seni bela diri, dipisahkan menjadi 10 tingkatan, dan formasi yang disusun oleh berbagai tingkatan bendera formasi memiliki kekuatan yang berbeda. Bendera formasi tingkat tinggi dapat digunakan untuk mengatur formasi level rendah, tetapi tidak sebaliknya. Formasi tingkat tinggi harus diatur oleh bendera formasi tingkat tinggi. Jika tidak, bendera formasi tidak mungkin tahan dengan kekuatan langit dan bumi yang ditarik, langsung meledak. Dengan demikian, alat yang efektif diperlukan untuk keberhasilan pelaksanaan suatu pekerjaan. Hanya dengan menemukan bahan-bahan yang cocok dan membuatnya menjadi bendera formasi atau menggunakan mata formasi lain, barulah seseorang dapat mulai mendiskusikan cara menyusun formasi. Ling Han sangat ingin mencobanya. Ketika mereka melewati sebuah kota besar, dia menghabiskan 30.000 origin kristal dan membeli sepotong purple vein gold, yang merupakan biaya yang sangat tinggi untuk sekitar 1 pound. Ini adalah logam cor tingkat kelima, yang bisa ditempa menjadi alat roh tingkat spiritual samudra spiritual. Tentu saja itu akan mahal. Untungnya, itu hanya sedikit di atas 1 pound, tidak cukup untuk dibentuk menjadi pedang, atau senjata lain, atau 30.000 kristal asal tidak akan cukup. Ling Han segera memasuki menara hitam. Di dalam, dia bisa memanggil api yang mengamuk dan dengan mudah melelehkan bagian emas yang berharga menjadi 7 tiang logam kecil. Karena dia kekurangan bahan, dia tidak membuatnya menjadi bendera formasi. Lebih penting untuk mengukir pola formasi, dan seperti apa bentuk mata formasi itu, tidak ada bedanya. Ini adalah langkah pertama. Langkah kedua adalah mengukir pola formasi pada kutub logam. Ini adalah langkah yang paling penting. Pola-pola formasi menarik kekuatan langit dan bumi, sehingga efeknya benar-benar berbeda berdasarkan pada elemen pola formasi dan tipe formasi yang tersusun. Ling Han menempa 7 batang logam dengan hati-hati berdasarkan formasi ular roh asal surga kecil. Begitu dia mengukir pola formasi padanya, itu bisa menjadi mata formasi sejati. Dia kemudian dapat menyebarkannya di sampingnya dan formasi akan menjadi lengkap dengan sendirinya, memiliki efek defensif dan ofensif. Masalahnya adalah bagaimana dia akan mengukir pola formasi ke kutub. Ini bukan gambar. Selesai hanya dengan mengikuti desain. Formasi bisa menarik kekuatan surga dan bumi karena itu semacam pemahaman. Seperti niat bela diri Anda bisa memahaminya atau tidak. Tidak ada opsi ketiga. Jika dia ingin memberi cap pola formasi pada logam, dia pertama-tama harus memahami formasi tersebut. Oleh karena itu, orang-orang yang memahaminya secara mendalam adalah master formasi tingkat tinggi, dan orang-orang yang memahaminya secara dangkal adalah master formasi tingkat rendah. Ling Han mempelajari segala macam formasi dalam kehidupan sebelumnya. Tentu saja, ia mempelajari cara mengatasinya dengan kata lain, celah dalam formasi. Ini bisa dirujuk, belum lagi bahwa ia memiliki indera surgawi dan pemahaman seni bela diri tier surga. Berbalik untuk mempelajari formasi level rendah benar-benar terlalu mudah.
Dia terus berseru dari realisasi, maju dengan sengit di formasi. 5 hari kemudian, dia membuang 3 buku dasar pengantar dan mengambil batu, mengukir pola pembentukan di atasnya. Setiap pola formasi harus diukir dalam satu langkah, diselesaikan tanpa jeda. Jika tidak mulus, itu akan mempengaruhi aktivasi surga dan kekuatan bumi. Orang bisa membuat paling banyak 3 jeda dalam menggambar mata formasi, atau kalau tidak, itu tidak berharga. Untuk mata formasi tingkat keempat, pola pembentukan minimum yang diukir adalah 9 dan maksimum 15 yang semuanya harus diperas ke batang logam kecil. Formasi ular roh asal surgawi kecil diperlukan untuk menggunakan 7 mata formasi untuk mengatur, masing-masing terbatas pada 15 pola formasi. Di antara formasi tingkat keempat itu dapat dianggap berkualitas tinggi, dan berbicara dari titik ini, Yin Hong cukup adil. Ling Han mulai mengukir pola formasi. Setelah dia mengukir 15 pola formasi di atas batu, dia dengan hati-hati memeriksanya, menemukan bahwa setidaknya 8 salah. Selain itu, yang tidak salah mengalami beberapa jeda. Tidak apa-apa, tiba-tiba dia tidak berharap menjadi master formasi, dia maju perlahan. Pada hari ke-11 sejak berangkat dari kota yang ekstrim, Ling Han akhirnya tiba di pinggiran hutan setan gelap. Si kusir tidak mau melangkah lebih jauh, dan setelah Ling Han turun dari kereta, si mantan segera mencambuk kudanya dan pergi dengan tergesa-gesa. Ini adalah tempat yang sangat kacau. Tidak ada satupun kekuatan yang menghuninya, tetapi dari semua tempat ini kaya akan rumput semangat, menarik banyak kekuatan untuk masuk dan memanen obat. Di bawah keuntungan besar, konflik sering pecah, menumpahkan darah dan membunuh lebih dari kejadian biasa. Hutan setan gelap tidak memiliki hegemon, tetapi ada 4 kekuatan yang relatif kuat. Karena mereka berkembang dari dalam hutan setan gelap, mereka seperti tiran lokal, dan bahkan kekuatan besar seperti Sekte Moon Inter dan Beast Emperor Sect tidak akan memprovokasi mereka. Keempat kekuatan ini adalah Blood Lighthouse, Heavenly Silkworm Court, Dever Bone Court, dan Ghost Demon Clan, yang semuanya dikatakan memiliki Elite Flower Blossom Tier yang mendukung mereka. Selain kekuatan besar, ada banyak kekuatan skala menengah dan kecil yang berusaha bertahan di celah-celah, bahkan berhasrat untuk mengganti 4 kekuatan besar. Keempat kekuatan ini adalah Blood Lighthouse, Heavenly Silkworm Court, Dever Bone Court, dan Ghost Demon Clan, yang semuanya dikatakan memiliki Elite Flower Blossom Tier yang mendukung mereka. Selain kekuatan besar, ada banyak kekuatan skala menengah dan kecil yang berusaha bertahan di celah-celah, bahkan berhasrat untuk mengganti 4 kekuatan besar. Ada rumor bahwa banyak pasukan berskala menengah bahkan menerima dukungan dari sekte besar seperti Intermoon Sect, tetapi apakah itu nyata atau palsu, tidak ada yang bisa mengatakan dengan jelas. Keempat kekuatan besar memiliki banyak tempat perkemahan terbuka untuk umum di dalam hutan setan gelap. Situs-situs ini setara dengan benteng, memberikan perlindungan bagi seniman bela diri yang mengumpulkan obat-obatan. Namun, mereka jelas bukan dermawan. Mereka yang ingin memasuki perkemahan harus membayar uang yang tentu saja berarti asal kristal, yang juga bisa diganti dengan rumput roh dan bahan pemurnian alat. Di perkemahan, tidak ada yang menggunakan kekuatan. Ini adalah aturan paling dasar. Setelah di luar, Anda bisa bertarung sampai kepala terbang liar dan itu tidak masalah. Ling Han berjalan sewenang-wenang karena semua pikirannya tertuju pada formasi. Setelah belajar selama 10 hari, ia memiliki minat yang kuat pada formasi, yang, ketika dikombinasikan dengan seni bela diri, dapat mengeluarkan efek yang luar biasa. Pada kenyataannya, formasi terikat erat dengan setiap seniman bela diri. Contoh paling sederhana adalah alat roh, yang sebenarnya milik area formasi mencantumkan niat bela diri seseorang padanya adalah pola formasi yang paling kasar. Namun, jika pola formasi aktual dicap pada alat roh, menggabungkan keduanya, kekuatan yang dilepaskan secara alami lebih kuat. Rekan saudara, jika kamu sendirian, mengapa tidak bergabung dengan kami? Dia berjalan perlahan dan segera dilewati oleh tim ketika salah satu anggota menawarinya cabang zaitun. Chapter 388. Ditargetkan. Kondisi di benteng sangat keras,
tidak ada penginapan yang bagus. Itu hanya sebuah ruangan yang terbuat dari bambu, dan belum lagi efek kedap suara yang mengerikan. Bahkan ada celah di mana orang lain bisa mengintip. Ling Han tidak begitu peduli, karena itu hanya untuk 2 malam. Setelah dia pergi, berita bahwa dia adalah orang yang sangat kaya menyebar dan semua orang ingin menerima ginseng harta sebagai hadiah, keluar untuk menanyakan satu demi satu. Tidak ada banyak harapan di dalam benteng ini dan semua orang tahu tentang karunia Ling Han. Jadi beberapa pergi ke benteng berikutnya untuk memeriksa situasi. Namun, beberapa orang memendam niat membunuh juga, menunggu Ling Han meninggalkan benteng sehingga mereka bisa membunuhnya dan merebut barang-barangnya. Dia hanya seorang anak muda di lapisan kelima dari tingkat lautan spiritual. Seberapa kuat dia? Dia tampak seperti bunga halus yang tumbuh di dalam rumah kaca, dan kecakapan pertempurannya mungkin bahkan tidak 4 bintang. Pada malam hari, tim pemanen obat dari 20 memasuki benteng. Itu persis pesta dengan wanita berpakaian merah yang membuat Ling Han berkonflik. Mereka datang ke sudut barat laut benteng. Para pemanen berdesakan di satu ruangan bambu besar dan para penjaga juga menjejalkan satu ruangan, tetapi wanita berpakaian merah memasuki sebuah kamar bambu untuk 1 orang, di mana seorang pria berusia 30 tahun sudah menunggunya. Wan King, pria itu mendengar ketukan, dan ketika dia melihat wanita berpakaian merah itu, dia tidak bisa tidak terkejut. Matanya terbakar karena keinginan ketika dia menariknya ke pelukannya, tidak bisa menahan diri untuk tidak segar. "Nakal, apakah kamu belum cukup menyentuh? Sangat tidak sabar." Wanita berpakaian merah, Ding Wan King mengayunkan pinggulnya, menggoda orang lain. Pria itu juga bermarga Ding Ding Gao Yang. Dia berasal dari keluarga yang sama dengan Ding Wan King. Namun, garis keturunan mereka sangat jauh melebihi 5 generasi leluhur, sehingga mereka tidak dilarang menikah. Namun, Ding Gao yang sudah punya istri, jadi keduanya jelas-jelas berselingkuh. Keduanya akhirnya tidak memiliki waktu bahagia. Bagaimanapun, kedap suara itu mengerikan, dan Ding Wan King bukan ayam tanpa rasa malu. "Brother Gao Yang, apakah Anda melihat seorang anak muda sekitar 17 atau 18 tahun, setengah kepala lebih tinggi dari saya, dengan kulit sangat putih seperti tuan muda di benteng hari ini?" Ding Wan King berbaring di pelukan Ding Gao Yang dan mulai bertanya tentang Ling Han. Dia ditampar, sesuatu yang sama sekali tidak bisa ditolerir. "Hah, bagaimana kamu kenal dia?" Ding Gao Yang secara alami tahu karunia yang dikeluarkan Ling Han pada hari itu dan segera menghubungkan kedua orang itu bersama-sama. "Dia benar-benar ada di sini." Ding Wan King langsung mengungkapkan kilatan yang tidak menyenangkan. "Jangan terburu-buru, ceritakan semuanya dari awal sampai akhir," kata Ding Gao yang buru-buru. Dia tahu Ling Han memiliki kekayaan besar. Selama Ling Han tinggal di area keselamatan, Ling Han bisa membangkitkan keributan besar. Ding Wan King berbicara tentang apa yang terjadi pada hari itu. Dia secara alami menyalahkan Ling Han, mengatakan betapa mendominasi dia tanpa menyebutkan betapa murahnya mulutnya. Setelah dia selesai berbicara, Ding Gao yang tidak bisa membantu tetapi mendengus dan berkata, "Sungguh anak nakal yang berani, memukul adikku Wan King. Brother Gao Nak, Anda harus melakukan keadilan bagi saya." Ding Wan King berkata dengan suara manis. Ding Gao yang mengangguk, dan segera melanjutkan, "Masalah ini perlu dipertimbangkan panjang lebar. Anak muda ini mengetuk 7 pengawal Anda terbang, kecakapan pertempuran seperti itu sangat menakutkan, bahkan saya hanya bisa malu menjadi lebih rendah. Lalu apa yang kita lakukan? Apakah aku hanya akan menerima tamparan itu dengan sia-sia?" Ding Wan Wing hampir membuat ulah. Ding Gao yang memeluknya dengan erat dan berkata, "Jangan khawatir, aku akan meminta elit tier pedestal tier untuk menyerang menjatuhkannya akan lebih dari cukup. Bahkan jika itu gagal, kakakku sedang berlatih di sini." Dia menempatkan 66 pada gulungan ajaib istilah sebelumnya dan sekarang berada di lapisan ke-9 tingkat pedestal spiritual. "Saya akan segera meminta seseorang untuk menghubunginya dan membuatnya datang. Jika klan Brother Yuan Xin masuk, maka sama sekali tidak ada peluang untuk gagal," kata Ding Wan King. Pada kenyataannya, bukankah itu untuk pohon besar seperti Yuan Xin yang dia dapatkan di tempat tidur dengan Ding Gao Yang?
Ini adalah klan yang paling luar biasa dalam sejarah keluarga Ding. Dia sekarang baru berusia 37 tahun tetapi sudah berada di lapisan ke-9 tingkat pedestal spiritual. Ding Gao yang tertawa dingin. Ling Han mungkin adalah keturunan dari beberapa keluarga alkemis, itulah sebabnya ia memiliki begitu banyak harta ginseng padanya dan mencapai lapisan kelima spiritual Ocean Tier pada usia yang sangat muda. Namun, ini adalah hutan setan gelap, semua latar belakang tidak berguna di sini. Semua yang ada di anak ini adalah miliknya. Ling Han tinggal selama 1 malam. Pada hari kedua, ia terus mencari informasi tentang hutan setan gelap. Alasan mengapa Dark Demon Forest memiliki nama seperti itu adalah pertama karena lingkungan di sini sangat suram, dengan gelap menggantung selama bertahun-tahun, dan kedua karena ada kabut gelap di mana-mana, membuat seluruh hutan tampak lebih suram. Kabut itu seperti demonic ki, memengaruhi hati orang dan binatang. Ada banyak kasus orang menjadi gila setelah menghabiskan terlalu lama di dalamnya. Dan dengan demikian muncul nama hutan setan gelap. Demonic ki menyelimuti seluruh hutan, tetapi semakin jauh dari tengah hutan, semakin sedikit demonic ki itu. Efek pada makhluk hidup sangat kecil, tetapi masih memiliki efeknya, membuat manusia dan binatang buas lebih suka berperang. Di area inti hutan, ki iblis menakutkan, dengan mudah mengubah seseorang menjadi orang gila. Namun, jika seseorang tidak memiliki kekuatan yang cukup, seseorang tidak mungkin bisa memasuki kedalaman dan akan lama terkoyak oleh binatang buas yang gila namun kuat. Bisa dikatakan bahwa hal yang paling menakutkan di hutan setan gelap bukanlah seniman bela diri atau binatang buas, tetapi demonic ki. Ling Han tidak takut karena dia memiliki menara hitam. Pada saat itu, bahkan demonic ki Asura Demon Emperor dapat dengan mudah dibersihkan. Demonic ki di sini seharusnya jauh lebih rendah. Ngomong-ngomong, dengan menara hitam sudah dekat, dia sangat nyaman. Ketika tengah hari, seseorang datang mengunjungi Ling Han. Itu adalah pria berusia 30 tahun yang tidak mengumumkan nama keluarganya. Ling Han tentu saja berpikir itu bukan sesuatu yang luar biasa. Lelaki itu memberitahunya tentang lokasi yang sangat sesuai dengan persyaratan dinginnya dan keterpaduan panasnya. Ling Han tidak takut karena dia memiliki menara hitam. Pada saat itu, bahkan demonic ki Asura Demon Emperor dapat dengan mudah dibersihkan. Demonic ki di sini seharusnya jauh lebih rendah. Ngomong-ngomong, dengan menara hitam sudah dekat, dia sangat nyaman. Ketika tengah hari, seseorang datang mengunjungi Ling Han. Itu adalah pria berusia 30 tahun yang tidak mengumumkan nama keluarganya. Ling Han tentu saja berpikir itu bukan sesuatu yang luar biasa. Lelaki itu memberitahunya tentang lokasi yang sangat sesuai dengan persyaratan dinginnya dan keterpaduan panasnya. Setelah Ling Han membayar 10 ginseng harta karun, ia memutuskan untuk berangkat. Dia tahu kekayaannya menarik perhatian banyak orang, tetapi dia tidak peduli. Kultivator terkuat di luar benteng hanya pada lapisan pertama tingkat pedestal spiritual. Sekarang, lapisan pertama dari tier pedestal tier benar-benar tidak banyak di mata Ling Han. Dia bahkan tidak perlu menggunakan kartu asnya untuk membunuh seorang ahli di tingkat seperti itu. Ling Han pergi. Begitu dia pergi, setengah dari orang-orang di seluruh benteng tampaknya juga telah pergi. Niat mereka dapat dengan mudah ditebak jika seseorang tidak bodoh. Mengapa Ling Han mencari tempat di mana dingin dan panas terjalin? Karena Crimson Red Chilling Ice Grass hanya tumbuh di tempat-tempat seperti itu, dan rumput roh ini memiliki 2 kualitas khusus, dingin dan panas. Semakin dingin dan semakin panas teriknya rumput itu di dekatnya, semakin baik Crimson Red Chilling Ice Grass tumbuh dan semakin dewasa. Hunyu bosan tinggal di dalam menara hitam, jadi Ling Han menemukan tempat terpencil untuk mengeluarkannya. Segera, seorang dewasa dan seorang anak berpegangan tangan berjalan-jalan di dalam hutan, seolah-olah itu bukan hutan setan gelap yang sangat ganas dan menyeramkan, tetapi hanya hutan kecil normal. Namun, keharmonisan ini segera dipatahkan. Anak muda, berhenti, 5 orang tiba-tiba muncul di depan, masing-masing memperlihatkan ekspresi ganas. Sa, 5 orang lagi keluar dari belakang, mencegah Ling Han mundur. Ling Han terkejut, karena di antara mereka yang menghalangi jalannya di depan adalah pria berotot yang menipunya dari salah satu origin kristal.
kemudian memiliki karunia yang ditempatkan padanya, dan akhirnya memohon padanya untuk memaafkan. Dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Kamu benar-benar tetap tidak menyesal sampai akhir. Apakah tidak nyaman untuk hidup?" Chapter 389. Konflik kecil. Ini adalah tim pemanen obat-obatan 7 seniman bela diri sebagai penjaga bersama dengan 12 petani obat yang membawa keranjang bambu di punggung mereka. Ada juga wanita cantik berpakaian merah yang tampak seperti majikan mereka. Total ada 20 orang. Tim pemanen obat seperti itu di hutan setan gelap hanya bisa dianggap sebagai tim skala kecil. Ada ratusan bahkan ribuan orang tim pemanen obat di sini. Tatapan Ling Han melintas. Ketujuh penjaga itu berada di spiritual ocean tier, kekuatan yang cukup mengesankan. Orang yang mengundangnya adalah pria berotot berusia 40 tahun, tinggi dan kokoh, dengan lengan lebih tebal dari pinggang Ling Han dan otot-otot yang sangat jelas. Tanpa menunggu Ling Han menjawab, agak tidak senang, wanita berpakaian merah itu berbicara, "Penjaga Wu, jika Anda ingin mengundang seseorang ke dalam tim, mengapa tidak mencari pendapat saya dulu?" Pria berotot itu tertawa keras dan berkata, "Sudah disepakati ketika kami pergi bahwa kami akan merekrut 10 penjaga, dan sekarang kami hanya merekrut 7. Saya, sebagai kapten pasukan penjaga, tentu saja memiliki hak untuk merekrut orang-orang. Jadi orang-orang lain tidak memenuhi syarat," kata wanita berpakaian merah itu. Dia memenuhi syarat. Pria berotot itu menunjuk ke arah Ling Han. "Lapisan kelima spiritual ocean tier, apakah itu tidak cukup? Apa? Pemuda ini sebenarnya di lapisan kelima dari tingkat lautan spiritual." Orang-orang lain terkejut, merasa bahwa Ling Han terlalu muda. "Nyonya Ding, biarkan dia bergabung dengan tim." "Ya, lapisan kelima dari spiritual ocean tier tidak lemah." Semua penjaga lainnya mulai mendesak. Meskipun lapisan kelima dari tier samudra spiritual tentu tidak tinggi dalam hal budidaya, memasuki level ini pada remaja jelas berarti sesuatu. Apa? Fakta bahwa latar belakang Ling Han sangat luar biasa. Meskipun itu adalah tempat yang sangat kacau, jika ada seseorang dari sekte bulan musim dingin atau sekte setengah bulan di sekitarnya, maka itu bisa menyelamatkan jiwa pada saat-saat penting. Dengan demikian, orang-orang ini secara alami tidak akan menolak Ling Han bergabung dan menambah asuransi untuk hidup mereka. Wanita berpakaian merah merenung dan berkata, "Baiklah, tapi penjaga Wu, Anda harus bertanggung jawab untuk menjaga dia dari masalah." Berurusan, pria berotot itu tertawa ketika dia mengangguk, lalu tersenyum pada Ling Han dan berkata, "Adik laki-laki, bagaimana dengan itu? Suatu hari untuk satu origin kristal, kamu tidak akan menemukan pekerjaan yang begitu baik setiap hari." Prajurit spiritual ocean tier hanya bisa memperbaiki satu origin kristal per bulan, dan sekarang memperolehnya satu per hari. Pengobatannya tentu tidak buruk. Ling Han tertawa dan berkata, "Kalian telah berbicara atas kemauanmu sendiri. Aku tidak ingat mengatakan bahwa aku ingin bergabung dengan kalian, kan?" Kamu keberatan?" Wanita berpakaian merah itu tidak terlalu senang untuk memulai. Mendengar bahwa Ling Han menolak untuk bergabung dengan tim, dia muncul bahkan lebih tidak senang tiba-tiba. Saraf yang luar biasa menamparnya. Ling Han menggelengkan kepalanya. Dia merasa bahwa dia benar-benar diserang secara tidak adil ketika berjalan di jalan dengan benar tanpa memprovokasi siapapun. Bagaimana nasib buruk menimpanya? Mungkinkah dia benar-benar memiliki konstitusi yang merepotkan, menarik masalah kemanapun dia pergi? "Kamu pikir aku mudah digertak?" Dia marah dan mengangkat tangannya, memukul ke arah wanita berpakaian merah. "Berhenti!" Ketujuh penjaga berteriak sekaligus dan mengintervensi satu demi satu, menghalangi Ling Han. Tingkat orang-orang ini memiliki tinggi dan rendah, tetapi yang terburuk adalah pada lapisan ke-6 dan yang terkuat di lapisan ke-9 dari tingkat lautan spiritual. Namun, tak satu pun dari mereka yang memiliki kecakapan pertempuran melebihi tingkat mereka sendiri. Lagi pula, kebanyakan orang sangat biasa. Ling Han tersenyum ringan saat niat pedang langsung meledak. Siu, 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 siu. 7 kilatan sword ki melesat, mengiris 7 penjaga. Kecakapan pertempuran apa yang dia miliki? Ketika dia berada di lapisan pertama spiritual ocean tier,
dia memiliki 16 bintang, dan sekarang meroket menjadi 20 bintang. Melampaui orang terkuat pihak lain dengan kekuatan bintang 11 pertempuran, ini pasti luar biasa. 7 penjaga yang terkena 7 kilasan pedang Qi dikirim terbang pada saat yang sama. Untungnya, Ling Han menahan, hanya membuka luka kecil di dada mereka. Jika tidak, serangan ini akan merenggut nyawa mereka. Wanita berpakaian merah itu ditampar tepat di wajah, mencabut 3 giginya. Jangan selalu melihat orang dengan tatapan merendahkan itu. Tamparan ini adalah pelajaran kecil untukmu. Jika ada waktu berikutnya, aku akan mengambil hidupmu, kata Ling Han dengan sopan. Wanita berpakaian merah itu mengepalkan giginya dengan ekspresi tidak percaya. Pertama, Ling Han hanya di lapisan kelima dari tier lautan spiritual dan benar-benar mengirim 7 pengawalnya terbang, dan kedua, pria ini benar-benar berani memukulnya. Dia adalah putri dari keluarga Ding dan tampak cantik seperti bunga. Apakah orang ini buta? Terlebih lagi, seberapa kejamnya dia memukul wajah cantik seperti miliknya. Ling Han berbalik untuk pergi. Apakah itu 7 penjaga atau petani obat? Mereka semua tetap diam tanpa bersuara. Kekuatan Ling Han jauh di luar imajinasi mereka sehingga mereka tidak kembali ke akal mereka bahkan sampai sekarang. Apakah itu 7 penjaga atau petani obat? Mereka semua tetap diam tanpa bersuara. Kekuatan Ling Han jauh di luar imajinasi mereka sehingga mereka tidak kembali ke akal mereka bahkan sampai sekarang. Banyak yang tidak berguna, wanita berpakaian merah itu menegur dengan marah, menutupi wajahnya yang bengkak, dan berkata, cepat ke benteng angin yang bangkit. Adik Gao yang klan ada di sana minta dia untuk menangani bocah sialan itu. Lady Ding, anak muda itu memiliki budidaya lapisan kelima dari tingkat samudra spiritual pada usia yang sangat muda, dan kecakapan pertempurannya bahkan lebih mengejutkan. Dia harus memiliki latar belakang yang kuat, jadi mengapa tidak melepaskan ini? Saran pria berotot bermarga Wu. Karena dia adalah orang yang berbicara tentang merekrut Ling Han, dia merasa agak bertanggung jawab. Di hutan setan gelap, jadi bagaimana jika dia memiliki latar belakang yang kuat? Itu akan sia-sia jika dia mati di sini. Tatapan wanita berpakaian merah itu dengan pahit dengan kebencian. Dia tidak bisa menerima penghinaan ini. Pergi, tim terus maju. Berjalan setengah hari, kubu muncul di depan Ling Han. Ini adalah wilayah Ghost Demon Clan, tempat yang menyediakan tempat tinggal sementara bagi seniman bela diri. Ling Han juga ingin menanyakan tentang Crimson Red Chilling Ice Grass sehingga dia memasuki benteng, harga yang merupakan salah satu origin kristal. Benteng itu tidak besar, itu memiliki area sebuah desa kecil. Pohon-pohon kokoh di sekitarnya dibuat menjadi barikade, tetapi rumah-rumah di dalamnya terbuat dari bambu, memiliki privasi dan kedap suara yang sangat buruk. Benar-benar ada orang dari semua perdagangan di sini. Ling Han melihat beberapa gadis berpakaian terbuka berdiri di pinggir jalan, menembakkan pandangan centil pada orang yang lewat. Jika mereka menyukai apa yang mereka lihat, mereka akan berkumpul dan pergi. Tak lama kemudian, erangan dan rintihan, yang membuat pembuluh darah orang membengkak, akan datang dari rumah bambu. Bagi seniman bela diri, setelah mengalami petualangan yang intens, mereka secara alami berharap untuk bersantai sedikit. Di mana ada kebutuhan, akan ada pasar, bahkan jika itu adalah tempat yang berbahaya seperti hutan setan gelap. Profesi paling kuno berkembang pesat. Saat Ling Han berjalan, beberapa dari gadis-gadis ini mencoba membujuknya, tetapi dia tidak memperhatikan mereka, berjalan langsung ke sebuah kedai minuman. Dia memesan beberapa hal, tetapi sebagian besar di sini untuk bertanya-tanya. Dia memesan beberapa hal, tetapi sebagian besar di sini untuk bertanya-tanya. Hei, sudahkah kalian mendengar peri Zhu yang terkenal datang ke sini beberapa hari yang lalu? Apa, Zhu Xuan'er, yang dikenal sebagai wanita paling cantik di wilayah utara, apakah dia benar-benar cantik? Lebih jauh lagi, seperti yang kulihat, dia seharusnya disebut paling cantik di dunia. Tapi, karena dia berani memasuki hutan setan gelap, apakah dia tidak takut menjadi seperti domba di sarang harimau? Hehe, siapa yang tahu berapa banyak orang yang ingin mengambil keindahan ini untuk hewan peliharaan pribadi mereka? Selain itu, ini adalah hutan setan gelap. Jika seseorang jatuh ke tangan musuh di sini,
bahkan sekte setengah bulan tidak dapat melakukan apapun. Lagi pula, kamu tidak punya andil. Pah, kamu juga tidak. Mendengar percakapan semua orang, Ling Han menggelengkan kepalanya. Zhu Xuan'er hanya seorang pembudidaya tier pedestal tier. Jika dia bertemu dengan flower blossom tier, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Sungguh mengejutkan dia berani datang ke sini sendirian. Dia mengangkat gelas anggurnya, mendekati meja dengan 3 orang, dan berkata, 3 saudara lelaki, aku punya sesuatu untuk ditanyakan kepada kalian. Apakah ada tempat di sini di mana dingin dan panas terjalin? Chapter 390. Kau menipu aku? Anak muda, kamu baru saja datang ke hutan iblis, kan? Seorang pria berotot berusia 30 tahun berkata sambil tersenyum kepada Ling Han. Ya, Ling Han mengangguk. Ini bisa dikatakan dengan satu lirikan. Orang lain semuanya berbau lumpur, yang berasal dari paparan di hutan pada siang dan malam hari. Laki-laki berotot itu tertawa pelan, mengulurkan tangannya, dan berkata, ini semuanya kesepakatan. Jika Anda ingin bertanya, Anda harus memberi manfaat kepada orang-orang. Berapa banyak? Ling Han tersenyum ringan. Dompetnya sekarang melotot lagi, jadi dia secara alami lebih tidak peduli pada origin kristal. One origin kristal. Pria berotot itu mengangkat jari. 1 pertanyaan untuk 1 origin kristal, sangat teduh. Ling Han tidak terlalu peduli, selama dia bisa menemukan Crimson Red Chilling Ice Grass. Bahkan jika dia membayar 1 juta origin kristal untuk itu, dia tidak akan merasa menyesal. Dia menyerahkan 1 origin kristal sekaligus. Pria berotot itu mengambil origin kristal dan menahan tawa. Saatnya menjawab pertanyaan, Ling Han mengetuk meja. Baiklah. Pria berotot itu mengangguk dan berkata, aku tidak tahu. Tatapan Ling Han segera berubah tajam dan berkata, kau menipuku? Anak muda, aku memberimu pelajaran. Tumbuh sedikit ketika kamu berada di dunia. Jangan percaya orang begitu mudah. Pria berotot itu tertawa, tidak khawatir sama sekali bahwa Ling Han akan menyerangnya. Karena ini adalah wilayah Ghost Demon Clan, jika Ling Han berani menggunakan kekerasan di sini, dia akan diusir, dan paling buruk dibunuh. Jika tidak, tempat ini tidak akan menjadi tempat perlindungan yang aman. Dikatakan bahwa benteng seperti ini bahkan memiliki banyak penjahat kejam yang terkenal yang berlari ke sini dari dikejar oleh sekte-sekte seperti sekte bulan musim dingin dan sekte bis kaisar. Namun, mereka tidak berani menggunakan kekerasan di dalam benteng. Sudah jelas betapa mendominasi keempat kekuatan besar di sini. Ling Han mengambil kesombongan pria itu dan santai melambaikan tangannya di atas meja. Seketika 10 ginseng muncul di meja. Masing-masing setebal lengan, akar berotot seperti naga. Mendesis, ketika orang-orang melihat ini, mereka menatap dengan mata bundar lebar ini. Setidaknya ginseng berharga berusia 2 hingga 300 tahun di dalam Dark Demon Forest. Memang ada beberapa ginseng berharga seperti ini, tetapi orang perlu memasuki area inti hutan. Karena terlalu berbahaya di sana, belum lagi tidak ada yang biasanya memasukinya. Bahkan binatang buas itu sangat langka. Jadi ada banyak sekali obat-obatan roh dengan kematangan yang mengejutkan. Ginseng berharga seperti itu akan dengan mudah dijual untuk beberapa lusin kristal asal. 10 di antaranya bernilai beberapa ratus kristal asal. Ini adalah kekayaan besar. Jika prajurit spiritual Ocean Tier tidak mencuri atau merampoknya, mereka akan membutuhkan setidaknya selusin tahun untuk memperbaikinya. Pada saat itu, napas orang-orang melesat dan mata mereka memerah, gatal untuk menyambarnya. Ling Han tersenyum ringan, menunjuk pada pria berotot dari sebelumnya. Dia berkata, ginseng ini akan menjadi milik siapapun yang membunuhnya. Seketika, semua mata tertuju pada pria berotot itu. Pria ini hanya di lapisan kedua dari tingkat lautan spiritual. Memusnahkannya tidak akan jauh lebih sulit daripada membalik telapak tangan untuk seniman bela diri spiritual Ocean Tier tahap akhir, di mana orang menemukan bisnis yang membayar beberapa ratus kristal asal hanya dengan mengangkat 1 jari. Terlebih lagi, ginseng berusia 100 tahun sangat kuat.
pil obat normal tidak bisa menyembuhkan luka tersembunyi yang tak terhindarkan ditinggalkan setelah para seniman bela diri ini bertarung dengan orang-orang dan binatang buas. Hanya tonik besar seperti itu yang bisa menyembuhkan mereka sepenuhnya. Harta karun seperti itu mungkin didapat dengan keberuntungan, tetapi tidak melalui pencarian. Anak muda, kekerasan tidak bisa digunakan di dalam benteng, kata seseorang. Ling Han tersenyum dan berkata, tidak masalah, kalian hanya mengawasi. Meskipun saya akan segera pergi, saya akan menempatkan 10 ginseng dengan Tuan Benteng. Siapapun yang membunuhnya bisa mendapatkannya dari Tuan Benteng. Apakah semua orang diyakinkan sekarang? Baik, itu bekerja. Semua orang mengangguk. Tentu saja ada orang yang mengeluarkan misi di dalam benteng, meminta bantuan orang. Namun, seperti yang terjadi melalui Ghost Demon Clan, ada Rakeov yang tak terhindarkan. Karena itu, semua orang berharap bahwa pria berotot itu segera meninggalkan benteng, membunuhnya tanpa penundaan. Mereka menerima hadiah dari Ling Han secara langsung. Dengan cara ini, mereka bisa menghindari kehilangan bagian dari hadiah kepada klan iblis-iblis. Wajah lelaki berotot itu berubah hijau. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa menipu satu asal kristal dari Ling Han akan mengakibatkan dia mungkin terbunuh. Dia buru-buru mengeluarkan origin kristal seolah-olah kentang panas dan melemparkannya ke arah Ling Han. Aku tidak ingin origin kristalmu, cepat dan tarik hadiahmu. Wajah lelaki berotot itu berubah hijau. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa menipu satu asal kristal dari Ling Han akan mengakibatkan dia mungkin terbunuh. Dia buru-buru mengeluarkan origin kristal seolah-olah kentang panas dan melemparkannya ke arah Ling Han. Aku tidak ingin origin kristalmu, cepat dan tarik hadiahmu. Generasi kedua mana yang manja dari keluarga ini, yang menghabiskan ginseng berharga seperti ini? Apakah ibunya tahu bahwa dia adalah kikas ini? Ling Han tidak menangkapnya dan berkata, ambillah, itu hanya cukup untuk memesan peti mati yang bagus. Pria berotot itu hampir menangis karena ketakutan. Dia hanya ingin mengambil keuntungan kecil darinya, tetapi siapa yang bisa mengira itu akan menarik kemalangan yang mematikan? Dia buru-buru jatuh ke tanah dan berlutut menghadap Ling Han, lalu berkata, Tuan kecil, aku salah, tolong maafkan aku, kamu benar-benar tahu kesalahanmu. Ling Han tersenyum. Saya benar-benar. Pria berotot itu terus menamparkan wajahnya, satu demi satu menamparkan dengan banyak kekuatan, sehingga darah bahkan keluar. Ling Han mengangguk dan berkata, baiklah, hadiah ini dibatalkan. Seketika, pria berotot itu merasa lega, tetapi orang-orang lain tidak puas, merasa mereka dikacaukan. Tidak banyak orang di sini yang ramah. Banyak dari mereka menatap Ling Han dengan kilatan yang tidak menyenangkan. Dan begitu Ling Han meninggalkan benteng, hehe. Ling Han tidak terganggu, dan berkata, hadiah barusan dibatalkan, dan diubah menjadi yang baru. Siapapun yang tahu, katakan padaku di mana di hutan melakukan jalinan dingin dan panas, 10 ginseng berharga ini akan menjadi milik mereka. Nyata, ekspresi orang kembali ke yang terkejut. Ling Han mengangguk dan berkata, tentu saja ini nyata. Namun, jika ada yang menganggapku bodoh dan menyebut-nyebut tempat acak, maka aku tidak keberatan mengeluarkan hadiah lain untuk orang itu. Ling Han mengangguk dan berkata, tentu saja ini nyata. Namun, jika ada yang menganggapku bodoh dan menyebut-nyebut tempat acak, maka aku tidak keberatan mengeluarkan hadiah lain untuk orang itu. Orang-orang mengklik lidah mereka. Pria berotot itu hanya menipu Ling Han dari satu origin kristal. Namun yang terakhir mengeluarkan hadiah 10 ginseng harta karun. Jika seseorang menipu Ling Han dari 10 ginseng harta karun, maka berapa harga yang akan ditawarkan Ling Han untuk hadiah itu? Generasi kedua yang manja seperti itu benar-benar menyeramkan kaya, dan karenanya tidak bisa ditembus. Sejenak, orang diam, beberapa yang berpikir untuk menipu benar-benar ketakutan. Tuan muda ini, saya tahu tempat yang sesuai dengan deskripsi Anda. Setelah beberapa saat, seseorang berbicara. Dia berbicara tentang sebuah tempat di bagian barat laut hutan setan gelap dan memberi Ling Han peta, dengan jelas memberi label lokasi. Ling Han bertanya dengan hati-hati tetapi sangat kecewa. Tentu saja itu adalah tempat di mana dingin dan panas terjalin. Tetapi itu jauh berbeda dari persyaratannya. Namun, untuk menunjukkan ketulusannya,
ia masih memberi orang itu 10 ginseng harta untuk membangun kredibilitasnya. Siapapun yang tahu tempat seperti itu, satu petunjuk untuk 10 ginseng harta karun. Ling Han mengayunkan tangannya dan mengeluarkan 10 ginseng berumur ratusan tahun lagi. Benda ini seperti kubis baginya. Seseorang menerima hadiah ini langsung membuat banyak orang senang, bahkan mereka yang melihat ingin mencobanya. Jika mereka secara pribadi tidak tahu, itu tidak masalah. Tidak bisakah mereka bertanya-tanya, aku akan tinggal di sini selama 2 hari. Jika ada yang punya berita, datang temui aku, kata Ling Han agar semua orang mendengar dan meninggalkan kedai. Menyewa kamar tamu. Bersambung ke chapter 391. Bagi Anda para sahabat kultivator, ketua klan dan ketua sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.